Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs desa. Sebelum kita mulai acara ini, saya sampaikan dulu selamat merayakan Waisak untuk yang sedang merayakan. Ada Mas Madong di Buleleng yang mengikuti acara ini. Mas Madong. Yang kedua, sebelum saya sampaikan ke Gus Ivan, karena topik kita kali ini menarik, tahapan pendaftaran BUMDes sesuai Permen Desa nomor 13 2021. Sebelumnya saya ingin berbagi cerita sedikit. Pagi ini saya ngopi dari teman produksi teman di Wonogiri. Ini kopi Ndorok. Kopi Ndorok ini saya kebetulan dikirim ada 2 Arabica Robusta, tapi ada juga satu lagi yang spesial kopi lanang. Jadi ada kopi bubuknya, ada roast brandnya yang diproduksi. Teman-teman, kopi itu harus dikenali dengan cara mencicipi. Jadi kalau pengen mencicipi produk dari Wonogiri, kopi Ndorok NDOROG, itu bisa dicari di Tokopedia. Ini salah satu produk dari teman-teman penggerak di desa. Kita ketemu 2018 atau 2017 yang lalu. Alhamdulillah saya dikirim produk-produknya luar biasa. Boleh nanti teman-teman mencari di Tokopedia dan di Shopee. Kita langsung ke materi kita, tahapan pendaftaran BUMDes. Oh ya, jangan lupa kalau ada yang pengen dipromosikan sama Kang Koco ini, Surya Koco, boleh juga kirim produknya ke kita, nanti kita promokan sebelum acara kita mulai. Oke, Gus Iwan, selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ini luar biasa kita. Ini kayaknya banyak yang nunggu ini. Cara mendaftar sesuai dengan Permen Desa, karena BUMDes ini sesuatu yang luar biasa, istimewa. Kenapa istimewa? Karena secara prosedur pun registrasinya itu tidak seperti perseroan yang lain. Jadi kalau BUMN pun bahkan harus ngikut aturan PT daftarnya, prosesnya. Tapi kalau BUMDes cukup melalui registrasi ke Kementerian Desa dan kemudian dibantu untuk sampai ke badan hukum BUMDesnya. Kira-kira seperti itu ya, Gus ya? Iya, benar. Oke, kali ini akan langsung disampaikan Gus Ivan atau ada juga Mas Nasrun nanti bergabung? Mas Nasrun
sedang dalam proses bergabung ini, Gus Koto. Oke, siap. Sambil menunggu Mas Nasrul, Iya. kita langsung persilakan Gus Ivan, karena waktu kita ternyata juga hanya 60 menit, jadi sepenuhnya silakan Gus Ivan untuk bisa memberikan gambaran tentang tahapan proses dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman BUMDes supaya BUMDesnya terregistrasi dengan baik. Silakan, Gus. Baik, Gus Koco. Jadi seperti biasa kami laporkan mengenai SDGs desa dulu. Memang siap. Yang melapor lewat WA kan pasti yang sedang mengalami kesulitan gitu. Jadi mohon maaf atas kejadian yang masih berlangsung sampai hari ini. Sementara itu seperti biasa juga tetap ada data yang terus masuk ya. Sehingga kita yakin pada malam hari ini sudah akan tembus 50 juta pendataan warga atau sekitar sudah hampir separuh dari warga desa di Indonesia yang terdaftar. Kemudian untuk data keluarga itu juga sudah separuh dari keluarga di Indonesia yang kita sudah memiliki datanya ya. Dan mulai minggu depan Gus Menteri akan menyampaikan untuk wilayah-wilayah yang sudah selesai ke publik ya. Kabupaten-kabupaten yang sudah selesai sepenuhnya supaya langsung diketahui bagaimana penggunaannya ya, bagaimana penggunaannya untuk membangun dan menyejahterakan warga desa. Kemudian yang kedua, ini Gus Nasrun sudah bergabung di antara kita, Gus Koco. Jadi seperti kita ketahui dan saya pribadi mengakui beliau ini saat ini yang paling memahami regulasi BUMDes terbaru. Karena yang memang mengawal hingga ke pasal-pasal dan ayatnya. Kalau istilah beliau, ini ada berkah dari Cipta Kerja, walau ayah istilahnya. Meskipun hanya satu ayat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kemudian menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2021 yang diikuti oleh 5 PP lainnya pendukung BUMDes. Kemudian ditambah Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2021. Nah, yang nomor 3 ini yang penting karena saat ini operasionalisasinya itu akan dimulai di PP 11 untuk substansi dan untuk teknik-teknik pendaftarannya ada di Peraturan Menteri Desa Nomor 3 2021. Kami perlu sampaikan kerabat desa, para pendamping, para relawan pendataan desa bahwa BUMDes pada mulai bulan ini itu juga bersifat big data ya. Jadi BUMDes melapor kepada sistem informasi desa ya. Yang di situ ada yang khusus untuk BUMDes yang nanti diolah dan kemudian dikembalikan lagi kepada BUMDes apa-apa yang perlu dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kinerja. Jadi di samping itu seperti biasa juga untuk menyejahterakan warga desa. Jadi memang saat ini titik kritisnya adalah bagaimana kita mengerjakan berbagai kebijakan baru ini yang sebetulnya secara konseptual memudahkan BUMDes. Tinggal bagaimana peningkatannya di lapangan. Kementerian Desa ada satu unit kerja khusus untuk pengembangan ya istilahnya supaya lebih mudah disebut pengembangan investasi gitu dan kemudian pengembangan ekonomi desa itu. Ini yang akan melakukan kerja-kerja lapangan gitu. Jadi kami di Pusdatin melakukan kerja-kerja elektronik untuk BUMDes ya. Sementara tim dari investasi dan ekonomi akan melakukan kerja-kerja lapangan. Contohnya kemarin ada pendamping bersama pengurus BUMDes di Kemudo, BUMDes Kemudo Makmur di dekat Prambanan yang punya hubungan dengan punya hubungan bisnis dengan industri ya. Dan minggu depan
minggu depan Gus Menteri akan menggunakan hal itu, pengalaman tersebut ya, di samping data-data yang sudah ada itu untuk memastikan industri-industri bersama Pak Menteri Perindustrian bahwa BUMDes yang ada di sekitar industri itu lebih mudah untuk bekerja sama. Tentu saja jika belum ada kerjasama antara industri tersebut dengan warga desa. Kalau sudah ada kerjasama dengan warga desa, seperti biasa BUMDes harus mundur untuk memberikan ruang bagi warga desa untuk berusaha. Tapi jika itu belum ada, maka BUMDes pasti akan ada di depan ya, untuk turut istilahnya itu menjadi lokomotif lah bagi ekonomi desa. Nah, tahapan untuk menuju ke sana ya, supaya kita mengetahui BUMDes itu ada atau tidak, tempatnya di mana, kondisi saat ini seperti apa sebelum kita melihat lajunya, itu yang akan dijelaskan oleh Gus Nasrun ini. Begitu Gus Koco. Bisa dimulai besok pagi Mas. Terima kasih. Ya. Silakan. Jadi, Mas Nasrun. Halo. Baru join? Ya. Jadi pendaftaran sudah bisa dimulai Gus Koco. Cuman supaya memudahkan kita punya melihat tidak satu pohon tapi satu hutan gitu, melihat lebih jauh keseluruhan gitu, maka Gus Nasrun nanti yang akan menjelaskan. Saya kira ini sudah masuk ya Gus Nasrun. Sudah. Monggo, silakan Mas Nasrun. Mungkin ya, Pak Koco. lagi sisiran. Masih merapikan rambut dulu nih kayaknya. Biar ganteng, biar tambah ganteng. Jadi kalau Kemudo itu karena saya dulu lurah yang Mas Kades yang di 2008 itu kebetulan kita kenal juga, sama-sama dalam gerakan itu. Ada pabrik susu kalau nggak salah di dekat itu, di lokasi desanya. Ya. Dan siapa Koco? Monggo. Baik, sahabat desa, Pak Koco, Pak Ivan, dan teman-teman semuanya, melanjutkan apa yang telah kita diskusikan sebelumnya, bahwa sebelumnya kita sudah mendiskusikan banyak hal tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2020 tentang BUMDesa, yang dalam peraturan pemerintah tersebut mengamanahkan diantaranya adalah pendaftaran BUMDesa, kemudian pemeringkatan, pendataan, dan juga pembinaan terhadap BUMDesa yang diamanahkan untuk disusun peraturannya dalam peraturan menteri. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya pada episode diskusi tentang BUMDesa sebelumnya, bahwa konsekuensi dari BUMDesa menjadi badan hukum cukup panjang. Saya ulangi sekali lagi bahwa BUMDesa saat ini sebagai badan hukum memiliki posisi yang setara, bahkan lebih istimewa daripada badan hukum yang lainnya. Sebagaimana badan usaha berbadan hukum di Indonesia, ada perseroan terbatas, juga ada koperasi. Sementara ini sebelum adanya BUMDesa, ada dua badan hukum ini, PT dan koperasi. Dan sekarang ada 3 BUMDesa. Ini artinya ini entitas baru ya Mas ya? Entitas baru. Badan usaha berbadan hukum itu ada 3 sekarang di Indonesia. Jadi PT, koperasi, dan BUMDesa. Nah, konsekuensi dari menjadi badan hukum itu sebagaimana disebutkan Pak Koco bahwa ini entitas baru, ini makhluk baru, ini manusia baru. Seperti halnya bayi baru lahir, itu butuh identitas, butuh nama, butuh akta kelahiran sebagaimana bayi.
Nah, akta kelahiran ini yang menjelaskan bahwa Nasrun adalah manusia yang berbeda dengan Pak Koco, juga berbeda dengan Pak Ivan. Karenanya dalam proses pendaftaran ini harus berbeda satu BUMDes dengan BUMDes yang lain, karena untuk membedakan satu makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi sebagaimana manusia yang baru lahir, BUMDes juga diposisikan karena badan hukum adalah sama seperti sebuah makhluk atau manusia yang bisa bertindak secara hukum, maka harus jelas makhluk ini beridentitas apa gitu. Nah, konsekuensi dari badan hukum itu sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, harus ada ADART yang jelas, harus ada identitas yang jelas. Karenanya dalam proses pendaftaran nanti cukup menjadi PR kita bersama, baik pendamping desa, baik BUMDesa maupun teman-teman BUMDesa sendiri. Bagi BUMDesa yang sudah eksis maupun bagi BUMDesa yang baru akan didirikan. Nah, dalam PP peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021, proses pendaftaran itu terbagi atas pendaftaran nama dan pendaftaran BUMDesa. Pendaftaran nama ini untuk memastikan bahwa satu BUMDesa dengan BUMDesa yang lain tidak ada kesamaan nama, sehingga ketika ada branding misalnya BUMDes tidak saling berboncengan atau tidak saling memanfaatkan dalam brand BUMDesa. Ketika artinya hanya akan ada satu nama ya yang bisa dipakai. Hanya akan ada satu nama untuk satu BUMDesa. Ketika ada masalah pun demikian, tidak akan membingungkan di pengadilan yang bermasalah ini BUMDes A atau BUMDes B, sehingga harus clear sebagai badan hukum BUMDesa harus memiliki satu nama untuk satu BUMDesa, sebagaimana badan hukum yang lain. Itulah analoginya kalau orang dengan akta kelahiran itu bisa saja namanya sama, tapi tanggal lahirnya berbeda dan orang tuanya dilahirkan dari orang tua yang berbeda, itu sebagai identitas. Nah, BUMDesa harus memiliki nama yang berbeda, kemudian kejelasan siapa yang mendirikan, dari desa mana, kemudian siapa kepala desa yang mendaftarkan dan seterusnya. Nah, dalam pendaftaran nama ada proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nantinya dalam aplikasi yang sedang dan akan di-launching dalam minggu ini, setiap BUMDesa harus mempersiapkan untuk mendaftar, baik BUMDesa yang baru akan didirikan maupun BUMDesa yang sudah eksis harus mendaftar dengan mempersiapkan BUMDesa ini jenisnya apa? Apakah BUMDesa yang didirikan oleh satu desa atau BUMDesa bersama? Ataukah BUMDesa hasil transformasi dari dana bergulir masyarakat ex PNPM Mandiri Pedesaan? Kemudian harus juga jelas siapa pemohonnya. Dalam hal ini adalah nama dan NIK kepala desa yang mendaftarkan. Kemudian nama yang diajukan, baik nama baru ataupun nama BUMDesa yang sudah eksis, kemudian nama desanya, alamat kantornya di mana. Nah, data kelengkapan ini diisi melalui website atau sistem informasi desa. Kemudian sang pendaftar atau pemohon harus bertanggung jawab melalui surat pernyataan elektronik menyatakan bahwa data-data yang telah diisi telah sesuai dengan kenyataannya, kemudian disubmit. Nah,
pada proses ketika ada satu BUMDes submit, nantinya aplikasi pendaftaran ini akan terintegrasi dengan daily report pendamping desa, di mana di situ pendamping desa langsung akan ada notifikasi bahwa di wilayah kerjanya ada BUMDesa atau calon BUMDesa yang mendaftar di aplikasi Kemendes. Maka menjadi tanggung jawab bagi pendamping desa tersebut untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi pembentukan atau perubahan ADART BUMDesa. Nah, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 1 hari kerja, sistem dan admin di Kementerian Desa akan melihat persyaratan nama tersebut. Ada tidak kesamaan nama? Nama ini mengandung unsur-unsur SARA atau tidak. Kemudian dalam waktu 1 hari kerja akan muncul persetujuan dari Menteri dalam bentuk surat elektronik yang menyatakan bahwa nama tersebut bisa dipakai oleh BUMDesa yang didaftarkan. Kemudian nama tersebut, misalnya ini, untuk BUMDesa yang didirikan oleh satu desa. Keluarannya seperti ini, BUMDesa Sejahtera Denanyar. Setiap BUMDesa namanya harus diawali kata BUMDesa. Kemudian ini namanya Sejahtera yang berwarna, kemudian diakhiri dengan nama desa. BUMDesa Sejahtera Denanyar adalah satu kesatuan nama yang harus dipakai dalam surat menyurat maupun papan nama BUMDesa untuk membedakan bahwa BUMDesa Sejahtera Denanyar berbeda dengan BUMDesa Sejahtera Sidomulyo misalnya. Nah, nama ini berlaku selama 40 hari kerja dan harus ditindaklanjuti dalam waktu 40 hari kerja untuk proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya? Adalah proses pendaftaran BUMDesa. Proses pendaftaran BUMDesa ini harus diawali dengan musyawarah desa. Di mana dalam musyawarah desa ini akan menghasilkan produk, yaitu peraturan desa yang di dalamnya memuat sekaligus anggaran dasar BUMDesa. Nah, dokumen Perdes dan anggaran dasar yang merupakan satu kesatuan ini menjadi salah satu syarat dokumen dalam pendaftaran BUMDesa. Ketika misalnya sudah melakukan musdes, sudah ada Perdes anggaran dasar, juga harus disusun anggaran rumah tangga dan program kerja. Kalau sudah ada dokumen-dokumen ini, ada 4 dokumen ya, jadi ketika musdes tentu secara otomatis akan ada berita acara tentang musdes pendirian BUMDesa atau musdes perubahan anggaran dasar BUMDesa, kemudian Perdes beserta anggaran dasar, kemudian anggaran rumah tangga juga harus disiapkan, kemudian harus ada program kerja. Kenapa harus ada program kerja? Dalam perjalanan 5 tahun, 6 tahun implementasi Undang-Undang Desa, kiranya sudah cukup menjadi gambaran bagi kita, menjadi proses refleksi bagi kita bahwa BUMDesa sudah saatnya tinggal landas. Dengan BUMDesa menjadi badan hukum, BUMDesa tidak lagi bisa dipakai sebagai media untuk main-main. Kalau mau mendirikan BUMDesa harus jelas analisa usaha. Kalau mau mendirikan BUMDesa harus jelas pangsa pasarnya, harus jelas program kerjanya. Karena itulah berdasarkan pertimbangan itulah peraturan pemerintah maupun peraturan menteri tentang BUMDesa mengamanahkan agar setiap mendaftar tidak cukup hanya dengan Perdes dan anggaran dasar dan juga penyertaan modal saja. Tapi setiap mendaftar harus ada Perdesnya, harus ada anggaran rumah tangganya, juga harus ada program kerjanya. Sehingga ketika BUMDesa disahkan oleh Kumham sebagai badan hukum,
BUMDesa sudah siap untuk tinggal landas, BUMDesa sudah siap untuk langsung bekerja, baik melakukan pelayanan publik maupun melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Nah, dalam proses ini, setelah musyawarah desa dilakukan pendaftaran lagi-lagi melalui website atau aplikasi sistem informasi desa untuk mengisi data-data diantaranya nama, jenis BUMDes, desa pendirinya, alamatnya yang tentunya ini sudah diisi pada proses selanjutnya sehingga ini poin A nomor 1, 2, 3, 4 ini akan muncul secara otomatis ditambahkan dengan data mengenai modal awal, kemudian identitas pendirinya, nama kades, NIK-nya, kemudian bidang usahanya sesuai KBLI. Nah, kenapa harus ada isian mengenai bidang usaha sesuai KBLI? Ini satu tradisi juga yang harus dibangun dan dibiasakan di BUMDesa bahwa sebagai badan usaha berbadan hukum di Indonesia, kewajiban setiap usaha di Indonesia baik berbadan hukum atau tidak sebenarnya. Yang tidak berbadan hukum saja ketika mengurus perizinan itu harus mencantumkan KBLI. Apa itu KBLI? Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang berubah menjadi Kementerian Investasi, itu mewajibkan setiap usaha untuk memiliki KBLI, sehingga jelas bahwa setiap usaha di Indonesia ini terklasifikasi berdasarkan jenis usahanya. Dan kemudian klasifikasi ini juga dijadikan acuan bagi BPS untuk melihat masing-masing sektor atau masing-masing bidang usaha menyumbang pada perekonomian desa ini sebesar apa. Nantinya dengan adanya ketertiban BUMDesa mengisi KBLI, BUMDesa juga akan diketahui seberapa besar sih BUMDesa ini turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Beberapa saat yang lalu, Kemendes, saya juga kebetulan saat itu bersama Pak Ivan mendampingi Gus Menteri untuk bertemu dengan BPS, membicarakan tentang bagaimana KBLI untuk BUMDesa begitu. Nah, sambutan dari BPS sangat baik bahwa sangat dimungkinkan dan sangat bisa bahwa ketika BUMDesa tertib mencantumkan KBLI dan semua nama BUMDesa di Indonesia terstandar, dalam artian ada kata BUMDesa di depannya, kemudian ada namanya di tengah dan ada nama desanya di belakang, BPS akan bisa menghitung berapa besar kontribusi BUMDesa bagi perekonomian negara ini. Nah, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membiasakan bahwa BUMDesa harus mengenali bidang usahanya apa, kemudian masuk dalam klasifikasi baku lapangan usaha yang mana dan nomor berapa. Ini sudah jelas KBLI, ini ada KBLI 2015, ada KBLI 2017, dan yang terbaru ada KBLI tahun 2020, ada buku pedoman KBLI-nya, KBLI-nya bisa dicek di BPS maupun BKPM, dan nantinya juga akan diembedkan di sistem aplikasi sistem informasi desa, sehingga misalnya BUMDesnya bergerak dalam bidang penyewaan alat pertanian, gitu. Tinggal di search di aplikasi, nanti akan keluar, oh ini termasuk klasifikasi nomor berapa dengan judul apa. Nah, nantinya dalam ADART juga harus tercantum KBLI ini. Sehingga ketika proses mendaftar data masuk ke Kemendes, Kemendes langsung akan menyalurkan data-data BUMDes ini pertama ke Kumham tentunya. Di mana Kumham akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa. Ketika sertifikat itu terbit,
BUMDESA sah sebagai sebuah badan hukum. Kemudian data identitas BUMDESA beserta KBLI-nya juga akan disetorkan ke OSS BKPM atau Kementerian Investasi. Di sana yang bertanggung jawab sebagai otoritas untuk mengeluarkan perizinan usaha jika dibutuhkan dalam perjalanan usaha nantinya. Kemudian data-data juga akan tersinkron dengan Dirjen Pajak. Data-data juga akan tersinkron dengan BPS. Maka pendaftaran dan identitas BUMDESA sampai KBLI-nya termasuk dokumen-dokumen lampiran berita acara, perdes dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun program kerja menjadi satu hal yang sangat penting untuk didaftarkan ke Kemendes, dan Kemendes menjadi semacam notaris yang akan menyimpan data-data ini dan yang akan bertanggung jawab atas kebenaran verifikasi atas data-data BUMDESA. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman mendaftarkan PT, itu teman-teman datang ke notaris dengan ditanya oleh notaris namanya apa, modalnya berapa, kemudian notaris mendaftarkan ke Kumham, keluar notaris membikinkan anggaran dasar, kemudian mendaftarkan ke Kumham, dan notaris menyimpan dokumen-dokumen legalitas PT itu. Begitu pula nantinya dengan Kemendes akan bertindak seperti halnya, dalam tanda petik seperti halnya notaris untuk memverifikasi dan menyimpan data-data BUMDESA. Nah, ketika data-data ini sudah diverifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja, data-data ini akan terintegrasi secara otomatis ke Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM langsung akan memberikan nomor sertifikat dan menstempel bahwa BUMDES ini telah memenuhi syarat dan sah sebagai badan hukum begitu. Kira-kira begitu Pak Koco isi dari PP tentang pendaftaran Permen tentang pendaftaran BUMDESA. Adapun hal-hal yang lain-lain bisa kita diskusikan. Dalam Permen ini sebenarnya ada pembinaan, ada pendataan dan sebagainya, tapi saya pikir ini dalam waktu atau lain kesempatan saja bisa kita bahas. Mungkin sekarang kita fokus untuk diskusi dalam topik pendaftaran. Saya kembalikan ke Pak Koco. Mas Nasrul, yang menarik adalah ketika penamaan. Penamaan kan tadi disebutkan BUMDES, kemudian nama, kemudian desa. Untuk di tengah-tengah yang bagian nama itu berarti tidak mesti harus satu kata kan, bisa beberapa kata. Bisa. Oke ya, bisa, betul ya. Betul seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan yang menarik gini Mas. Ketika satu BUMDES sudah melakukan satu musyawarah pembentukan ADART-nya sudah siap dan seterusnya, kemudian mereka juga sudah menyepakati satu nama gitu kan. Logikanya karena memang di belakangnya ada nama desa, kemungkinan kemudian ada nama sama itu kecil. Tetapi karena nama desa ini kan banyak juga yang sama nih, Sukamaju di mana-mana ada gitu kan, Desa Glodok di mana-mana ada dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ada kesamaan itu, sementara kan sudah dalam satu semangat di BUMDES-nya di Musdesnya kan sudah diputuskan. Artinya yang kemudian satu pertanyaannya adalah registrasi nama itu kemudian ada batas waktunya enggak? Berapa lama kemudian itu dinyatakan oke, nama bisa dipakai atau tidak dipakai. Seperti halnya kalau di notaris kan saya biasanya daftar itu kemudian dapat notifikasi mungkin dalam
langsung di situ kita search namanya, oh ini nama belum dipakai, kita langsung sudah mencoba untuk oke itu kita rencana mau pakai. Kira-kira gimana, Mas Nasrul? Ya, jadi itu satu yang karena musyawarah desa ini adalah penentu kebijakan yang tertinggi di desa maupun di BUMDesa ya. Cukup membingungkan kemarin waktu menyusun PP ini, gimana ya nama ini kalau sudah dimusdeskan, sudah disepakati, kemudian ada kesamaan nama. Karena itulah kemudian solusinya adalah nama harus disepakati oleh desa, harus disepakati lebih dulu, bahkan sebelum musyawarah desa tentang pendirian BUMDesa itu dilakukan. Karenanya dalam waktu 40 hari dalam kurun waktu sebelum musdes ya, nama harus didaftarkan dulu. Jadi secara kekeluargaan atau secara kearifan lokal lah, nama BUMDesa oleh teman-teman desa, oleh teman-teman pengurus BUMDesa untuk disepakati dulu sebelum dimusdeskan, sebelum didaftarkan di aplikasi. Jadi nama disepakati, kemudian didaftarkan, dicoba didaftarkan. Karena dalam proses pendaftaran juga bisa langsung searching gitu, oh ada kesamaan, bisa langsung ganti. Jadi pada proses penyepakatan nama itu langsung saja bisa di-searching. Oh ini sama. Ayo ganti yuk. Dalam proses penyepakatan itu bisa ganti. Yang jelas artinya nama harus. Artinya ketika pada saat membuat nama bisa langsung melakukan pengecekan di sistem informasi desa yang sudah disiapkan. Sama seperti kalau kita mau daftar nama PT gitu kan. Bahkan kalau di PT kan ada nama-nama yang tidak diperbolehkan dipakai dan seterusnya. Itu di sistem informasi juga akan seperti itu. Ya. Kira-kira gitu ya, Mas Nasrul ya. Bahkan ketika ada sistem akan mungkin sebelum ya. Silakan Mas. Bahkan ketika ada kemiripan, sistem akan mengeluarkan namamu ini mirip loh, dengan mirip, tidak sama tapi mirip. Itu akan muncul, oh nama ini ada kemiripan dengan nama BUMDes ini. Kalau mau diambil ya silakan, tapi kalau mau diganti ya bisa ganti. Oke, Mas, sebelum saya berikan kesempatan, jadi kesempatan kepada teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini, memang tadi kita karena ruang kita terbatas, kita prioritaskan juga untuk teman-teman BUMDes. Sebelum kita berikan kesempatan ke teman-teman untuk bertanya, mungkin pertanyaan saya adalah kapan sistem informasinya itu bisa mulai diakses, kemudian alamat websitenya atau alamat untuk tempat melakukan pendaftarannya ada di mana? Untuk itu barangkali Pak Ivan yang lebih bertanggung jawab. Silakan, Gus Ivan. Pak Lutfi, kalau mau bertanya, posisi kameranya tolong di landscape. Untuk yang present, silakan videonya diaktifkan. Silakan, Gus Ivan. Makasih, Gus Koco. Mas Nasrun, berkenan sampai jam berapa, Mas? Saya derek mawon Pak Ivan, karena yang mendeadline tugas hari ini kan Pak Ivan. kita bisa 60 menit, bisa 120 menit ini. Silakan Gus Ivan yang memutuskan ini. Ya kalau Mas Nasrun berkenan bisa sampai jam 8, Mas. Ini terlalu banyak yang membutuhkan pada pagi hari ini. Saya lihat di YouTube saja sedang melihat lebih dari 1.000 pemirsa, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Mas Nasrun. Gus Ivan,
alamat untuk meregistrasi dan kapan mulai bisa diakses? Ya, sebetulnya kita akan menunggu Gus Menteri, Gus Koco, ya, yang akan menyampaikan kepada publik dan kemudian nanti bisa diakses gitu. Jadi tidak lebih dari besok, Gus Koco. Oke, siap. Oke, artinya teman-teman kerabat desa, pendamping desa, teman-teman di BUMDes, materi nanti Mas Nasrun akan share ke kita dan kita share juga ke teman-teman di grup WA kita juga dan juga di slide share kita. Nah, oleh karenanya silakan dipersiapkan untuk kemudian ketika nanti sistem aplikasinya sudah dibuka, sudah dipublish, otomatis teman-teman sudah siap. Oke, kita sepakati ini sampai jam 8, tapi nanti jam 7 kita jeda sesaat supaya untuk keperluan tayangan kita yang 60 menitan tidak terganggu. Kita berikan kesempatan Mas Lutfi Moksin untuk bisa menyampaikan. Itu bisa ditaruh dulu batangannya. Khawatir ada yang merasa terganggu. Oke, saya berikan kesempatan unmute dari sini, Mas Lutfi, monggo. Ya, oke, terima kasih. Masuk suaranya, Gus. Oke, masuk, lanjut. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, Gus-Gus semuanya nih kayaknya. Wong-wong bagus kabeh iki, Mas. Sama saya juga bagus juga, tapi bagus jalanan gitu loh. Ya, terima kasih Gus. Saya izin bertanya dulu ini. Saya tak lihat dari proses untuk pendaftaran di SID, Kemendesgo ID ya. Itu kayaknya kan kita harus punya akun dulu. Sementara di desa kami itu kan tak tanyakan ke Pemdes itu belum tahu belum tahu akunnya itu gimana itu Gus solusinya. Terima kasih, itu aja dulu Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Gus Lutfi satu mazhab ini sama saya. Jadi makanya tadi saya ingatkan ditaruh dulu batangannya. Oke, Gus Ivan silakan. Ini ketika mau masuk itu kan perlu punya akun dulu dan seterusnya. Kalau desanya belum punya kan gitu. Ini kan kalau desanya belum punya, terus bagaimana? Silakan Gus Ivan bisa memberikan responnya. Iya, jadi akun desa itu memang untuk loker desa, Gus. Jadi supaya desa bisa memiliki atau menyimpan seluruh dokumennya di sana. Jadi rancangannya itu adalah seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, supaya laporan dari desa, laporan keuangan desa, terutama untuk dana desa itu hanya 1 sampai 2 lembar. Jadi itu bisa dilakukan dan BPKP juga sekarang dalam proses untuk membolehkan hal tersebut dengan syarat semua lampirannya itu tersedia setiap waktu. Makanya di dalam SID yang disusun itu memang ada link bagi desa untuk memasukkan semua dokumennya sehingga ketika laporan dana desa itu bisa otomatis cuma 1 sampai 2 lembar. Tidak merepotkan desa. Jadi itu janji mungkin ini Gus, tadi yang lebih spesifiknya adalah ketika desa kok merasa belum bisa berakses itu maksudnya gimana? Apakah memang sebenarnya tiap desa sudah otomatis diberikan akses untuk menginput informasi dan seterusnya? Iya, setelah SDG desa selesai, Gus Koco, itu seluruh kepala desa, perangkat desa, ya, dan para tokoh yang ada di desa, kita akan lebih mudah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Desa, langsung dengan Gus Menteri begitu. Termasuk di dalamnya loker itu nanti juga dibuka untuk para pengelola desa ini, Gus Koco, pemerintah desa. Nah, untuk BUMDes itu ada di satu. Karena SID itu kan aplikasi besarnya gitu. Jadi BUMDes ada di dalamnya. Tidak
tidak sama dengan yang loker tadi, Gus Koco. Jadi tetap ada hal baru di dalamnya, ya. Jadi bentuknya di awal kalau sudah bisa masuk seperti ini, Gus Koco. Ya. Nanti tinggal dicek lebih lanjut, masuk registrasi sebagai BUMDes atau BUMDes bersama. Begitu, Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Kesempatan berikutnya Mas Kristo Mahiwijaya. Monggo Mas, panjenengan kesempatannya sudah di-unmute, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak semua. Saya perkenalkan dari BUMDes Sarana Mulia dari Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan. Iya, ini ada yang mau saya tanyakan ini untuk Gus semua ini. Yang pertama itu tentang masalah pendaftaran di sistem informasi desa. Itu seperti tadi disampaikan tadi di kami juga ada permasalahan di mana desa kami sendiri itu memang belum ada akses ke sana gitu, atau ketika kami tanyakan itu di pemerintah desa itu mereka aja belum paham itu dengan yang namanya ISD itu tadi, sistem informasi desa itu yang pertama. Yang kedua itu tadi kami sudah terdaftar dan registrasi istilahnya dulu di Kemendes itu sudah ada nomor registrasinya untuk BUMDes kami. Nomor registrasi terdaftar di mana Mas? Di Kemendes Pak. Oke, lanjut. Nah, apakah ini harus didaftar ulang kembali gitu kan? Walaupun misalnya sudah terdaftar seperti ini itu. Yang ketiga, ini tentang masalah perubahan peraturan ataupun nama dari segi nama ya, angkatannya dari BUMDes menjadi BUMDesa gitu kan. Kayak di sini di kendala di desa kami ini salah satunya itu tadi. Di pemerintah desanya ini sendiri itu masih kurang paham, karena ya perlu diketahui sedikit, saya selaku pengelola BUMDes ini dari semenjak tahun 2017 sampai sekarang itu belum pernah dapat penyertaan modal sama sekali dari pemerintah desa, tetapi kami tetap berjuang dan alhamdulillah itu kita sudah bangun 3 unit usaha dari yang direncanakan 8 unit usaha. Mudah-mudahan nanti sampai tahun 2022 ini bisa terrealisasi semua. Dan alhamdulillah omset kami juga terus naik, walaupun ini memang dari desa belum ada penyertaan modal, tapi alhamdulillah desa juga dalam hal ini walaupun mereka tidak paham tapi memberikan katakanlah kepada kita tuh support dalam bentuk kewenangan untuk mengelola aset-aset desa yang memungkinkan untuk bisa dikelola gitu kan, yang memang istilahnya bisa dibenarkan dalam hal ini. Contohnya dari sini ya itu tadi kayak untuk pelayanan ke masyarakat, terutama ini kerjasama dengan Pamsimas di dalam pengelolaan air bersih, juga termasuk pengelolaan pasar desa. Nah itu alhamdulillah lah bisa berkembang sampai sekarang. Jadi itu Pak, ada 3 pertanyaan itu yang pengen saya dapat informasinya itu. Mungkin sementara itu saja Pak sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. 1, BUMDes sudah teregistrasi. Ini apakah kemudian harus meregistrasikan ulang kan gitu. Kemudian yang kedua, Pemdes ternyata juga belum paham nih untuk kemudian bagaimana berakses di sistem informasi desanya. Yang ketiga yang luar biasa menurut saya ini adalah ketika desa belum ada penyertaan modal, ini kan luar biasa. BUMDes tanpa penyertaan modal dari desa, tapi sudah ada BUMDes ya. Ini sesuatu yang menarik yang mungkin bisa bisa jadi catatan kita bersama. Ternyata semangat masyarakat kadang lebih kenceng daripada semangat pemerintah desanya untuk urusan BUMDes. Oke. Pertanyaan untuk yang sudah teregistrasi, mungkin Mas Nasrun bisa menyampaikan, sudah teregistrasi, sudah ada nomor registrasinya, tetapi karena memang mungkin ada peraturan Menteri Desa yang baru, ini teman-teman BUMDes ini harus bagaimana? Monggo Mas Nasrun. Terima kasih Pak Koco. Bahwa sudah ada registrasi pada periode atau tahun 2020 kalau tidak salah. 2020 ada proses registrasi, memang benar saat itu
Direktorat Pengembangan Ekonomi Desa itu membuat registrasi. Nah, registrasi itu adalah saat itu intensinya atau niatannya memang untuk memberikan nomor register pada BUMDes dan mengakui BUMDes ini adalah sah dan sudah diketahui oleh Kemendes. Gitu. Nah, untuk saat ini proses registrasi adalah niatannya masih sama untuk mengakui BUMDesa, bahkan lebih tinggi, tidak hanya tercatat di Kemendes, tapi juga BUMDesa sebagai badan hukum, begitu. Nah, apakah semua harus melakukan registrasi ulang? Gitu. Ada juga perdebatan saat itu. Harusnya yang sudah mendaftar tidak perlu registrasi ulang karena sudah ada kerja yang cukup berat untuk melakukan registrasi pada tahun 2020. Gitu. Harapan kami juga begitu saat itu. Tapi kemudian konsekuensi dari adanya badan hukum memang cukup berat. Bahwa karena BUMDes sekarang berbadan hukum, maka ADART harus distandarkan. Komponen dalam ADART harus standar. Karena sebagai badan hukum, maka satu BUMDes dengan BUMDes yang lain harus berbeda namanya. Karena BUMDes sebagai badan hukum, maka setiap BUMDes harus punya kejelasan bidang usahanya apa, dan itu harus terdaftar. Karena BUMDes sebagai badan hukum, maka data-datanya itu harus jelas dan terrecord oleh Kemendes, karena Kemendes diamanai oleh PP untuk menyimpan data-data BUMDesa. Nah, meski tidak banyak, tapi ada BUMDesa-BUMDesa yang sama namanya. Meski tidak banyak, ada BUMDesa-BUMDesa yang belum mengupload ADART-nya. Meski tidak banyak, ada juga BUMDesa-BUMDesa yang ngupload ADART berupa foto 1 lembar, diupload di aplikasi pendaftaran sebelumnya. Dan terutama karena harus ada standar ADART, harus ada perbedaan nama antara satu BUMDes dengan BUMDes yang lain, pada akhirnya diambil keputusan bahwa semua BUMDes, baik yang sudah berdiri maupun belum, baik yang sudah mendaftar maupun belum, harus melakukan registrasi ulang semuanya. Dan proses registrasinya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa dimulai dari registrasi nama. Ketika tidak ada kesamaan nama, tidak ada masalah dalam hal nama, harus melakukan musdes ulang semuanya. Baik yang berdiri maupun yang baru akan berdiri harus melakukan musdes. Yang baru akan berdiri berarti musdes pendirian BUMDesa, yang sudah eksis, sudah mendaftar, maka musdes perubahan anggaran dasar. Nah, ketika proses pendaftaran nanti akan terrecord di aplikasi bahwa BUMDes ini sudah pernah melakukan pendaftaran dengan data perdesnya nomor sekian tahun sekian, dan akan diubah dengan perdes yang baru nomor sekian tahun 2021 misalnya. Dengan begitu, record bahwa BUMDes ini berdiri sejak tahun 2017 atau 2016 masih akan tetap terjaga catatan sejarahnya. Kemudian, nah ini yang pertanyaan berikutnya tentang tidak ada penyertaan modal tapi sudah berdiri. Secara hukum, secara teori, bahwa teori-teori badan hukum itu yang boleh bertindak secara hukum di negara hukum itu adalah manusia atau badan hukum. Ya, hanya dua itu, manusia atau badan hukum. Dan ini posisinya hampir mirip. Dan badan hukum ini terinspirasi dari manusia yang punya kepala atau punya otak. Otaknya adalah di BUMDes, otaknya adalah musyawarah desa. Punya tangan kaki. Siapa tangan kakinya BUMDesa? Adalah pelaksana operasional yang bergerak untuk tujuan pelayanan maupun memperoleh keuntungan. Kemudian punya modal. Seperti halnya manusia untuk bekerja, untuk mencari makan, itu punya sepeda motor untuk berangkat kerja, punya modal
untuk melakukan usaha. Begitu pula dengan BUMDes. Sebagai makhluk badan hukum, BUMDes itu punya otak yang namanya musdes, wajib. Punya tangan dan kaki yang namanya pelaksana operasional. Ada juga pengawas. Ada juga penasehat. Lengkap secara batang tubuhnya. Kemudian juga ada syarat lain, punya modal yang dipisahkan dari modal pendirinya. Nah, ke depan harus menjadi tradisi bahwa mendirikan BUMDes harus ada penyertaan modal dari desa. Seberapapun ya Mas ya. Ojo nol. Berapapun besarnya. Jadi selalu saya ulang-ulang Pak Koja dalam berbagai forum BUMDes begitu. Jangan main-main lagi dengan BUMDes. Kalau memang tidak niat bikin usaha, mending tidak usah mendirikan BUMDes begitu. Daripada BUMDesnya hidup segan mati tak mau, ada organisasinya tidak ada modalnya, tidak jalan, maka harus dalam musyawarah desa harus diputuskan bahwa ada penyertaan modalnya seberapapun besarnya. Artinya Mas, saya menangkap bahwa dengan adanya peraturan Menteri Desa yang baru ini, maka registrasi BUMDes itu kemudian semua harus meregistrasi ulang, kemudian juga mungkin memperbaiki ADART dalam satu musyawarah desa khusus tentang pembentukan BUMDes, walaupun tetap disebutkan bahwa itu sudah berdiri sejak kapan, tetapi ini ada perubahan ADART. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya? Betul sekali Pak. Oke, kerabat desa, teman-teman pengelola BUMDes yang mengikuti acara ini, kita akan jeda sesaat untuk kemudian saya berikan kesempatan teman-teman untuk resen, kita berikan ruang untuk berbicara, dan kita juga berusaha untuk melakukan dokumentasi di chatting YouTube. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti tim admin kita akan menginformasikan. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.